Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ranti Rahmawanti dalam seri pembahasan ilmu sosial dan budaya dasar. Pada segmen ini, materi yang dibahas adalah manusia dan peradaban. Ada dua konsep yang perlu dipahami. Yang pertama adalah hakikat peradaban, dan yang kedua adalah peran manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Bagaimana? Ingin tahu penjelasan lengkapnya? Mari simak video ini hingga selesai. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik, melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan melalui rohaninya, manusia dituntut untuk senantiasa dapat mengolah rohaninya itu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Antara sesama manusia atau antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya. Suatu peradaban timbul karena ada yang menciptakannya, yaitu di antaranya adalah ada faktor manusia yang menjadi pelaksana atau melaksanakan peradaban tersebut. Asumsi dasar yang bisa kita bangun bahwa peradaban ini berasal dari kata adab yang dalam pengertian ini mengandung makna tata krama, perilaku atau sopan santun. Dengan demikian, peradaban adalah segenap perilaku sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh setiap masyarakat, setiap individu dari waktu ke waktu, baik dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban sering diidentikan dengan kata kebudayaan. Namun demikian, ini sedikit berbeda dari definisi yang kita ambil serapannya dari bahasa Inggris, yakni peradaban lebih erat dengan istilah civilization dan culture lebih erat dengan istilah kebudayaan. Peradaban atau civilization dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata civic atau civil yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini, peradaban dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama adalah proses menjadi berkeadaban, dan yang kedua, suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju dan memiliki peradaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka indikasi suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan yang maju. Huntington menyatakan bahwa peradaban adalah suatu identitas objektif dari manusia secara umum dan suatu identitas terluar dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif tersebut seperti bahasa, agama, sejarah, institusi, kebiasaan, ataupun melalui identifikasi diri dari individu yang sangat subjektif. Arno Toynbee dalam bukunya The Disintegration of Civilization mengemukakan bahwa peradaban ialah kebudayaan yang telah mencapai pada taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Peradaban identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas maupun bagaimana perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu peradaban mempunyai wujud, tahapan, dan dapat berevolusi atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari peradaban pula dapat mengakibatkan suatu perubahan pada sendi kehidupan sosial. Dan perubahan ini dapat diakibatkan karena pengaruh modernisasi yang terjadi di masyarakat. Namun tentunya hal yang sangat signifikan dari peradaban ini dilihat dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, peradaban masyarakat
akan selalu beriringan berkembangnya sesuai dengan zamannya dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya. Peradaban suatu bangsa dalam suatu kurun waktu tertentu dianggap cukup tinggi dan maju pada masanya jika memiliki teknologi yang cukup tinggi. Namun, penelitian tersebut tentunya tidak bisa lagi dijadikan patokan atau dasar atau parameter untuk zaman sekarang atau dibandingkan dengan peradaban manusia yang terjadi pada saat ini. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa kita mengetahui masyarakat atau bangsa memiliki kebudayaan. Namun, tidak semua dapat dikatakan telah memiliki peradaban. Level peradaban hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju secara signifikan yang disebut juga dengan ipteks yang signifikan. Kemajuan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban sebuah bangsa, dan bangsa itu dianggap menjadi lebih maju dari bangsa-bangsa lain. Ini yang dikatakan menjadi bangsa atau suatu daerah yang memiliki peradaban. Kita ambil contoh, salah satunya adalah kehidupan di lembah Sungai Nil. Pada masa itu, kehidupan di lembah Sungai Nil disebut dengan peradaban lembah Sungai Nil, bukan kebudayaan lembah Sungai Nil. Sebab mereka telah memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara berkehidupan yang sudah maju bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang satu zaman dengan peradaban lembah Sungai Nil. Berikut adalah beberapa contoh bentuk peradaban yang diakui dunia yang dikemukakan oleh Huntington. Ada 9 peradaban. Yang pertama adalah peradaban Barat yang berpusat di Eropa, Amerika, dan Australia. Kemudian ada peradaban Amerika Latin yang dipengaruhi oleh agama Katolik yang menyebar di negara-negara Amerika Selatan. Ada peradaban Muslim atau peradaban Islam yang berpusat di Timur Tengah dan Afrika Setara. Kemudian peradaban Hindu di India, peradaban Buddha di Mongolia, peradaban Jepang, peradaban Afrika, peradaban Cina atau Tiongkok, peradaban Ortodoks yang berada di bekas wilayah atau daerah Yugoslavia. Suatu peradaban mempunyai wujud, dan berikut ini adalah wujud dari peradaban yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah wujud yang bersifat fisik, yang kedua adalah wujud yang bersifat non-fisik. Wujud yang bersifat fisik diantaranya adalah peninggalan-peninggalan dalam bentuk artefak, pembangunan wilayah dalam bentuk negara, serta ipteks atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan hasil dari kebudayaan. Sedangkan yang bersifat non-fisik disebut dengan peradaban moral yang berisi tentang 4 hal. Yang pertama adalah nilai. Nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Yang kedua adalah norma. Aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, serta baik atau buruk. Yang ketiga adalah etika. Nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga disebut atau diartikan sebagai etiket sopan santun. Dan yang keempat adalah estetika. Berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan. Mencakup persatuan, keselarasan, dan juga kebalikan atau pasangan kontrasnya. Itu adalah wujud dari peradaban secara fisik dan secara non-fisik. Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik seperti barang bangunan dan benda-benda kebudayaan yang merupakan keseluruhan dari budidaya manusia baik cipta, karsa, dan rasa. Tapi peradaban pun identik dengan individu yang menjadi pelaksana atau terwujudnya sebuah peradaban, yakni manusia. Bagaimana manusia dikatakan beradab? Maka kita harus merujuk dulu pengertian dari adab yang berkaitan atau lekat dengan manusia. Adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk beradab artinya
manusia itu memiliki pribadi yang berpotensi atau memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku manusia itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kailan di sini juga menyatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia secara optimal. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Setelah kita mengetahui bagaimana yang dikatakan manusia beradab, maka manusia beradab atau individu yang berpotensi untuk berperilaku baik, berakhlak baik ini akan masuk dalam masyarakat atau komunitasnya. Dan bagaimana masyarakat atau komunitasnya ini dapat dikatakan sebagai masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun, kebaikan budi pekerti, dan akhlak yang baik. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki yang ada pada manusia beradab ini diimplementasikan dan dikombinasikan secara ideal untuk mewujudkan harmonisasi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Konsep masyarakat adab berasal dari atau dikenal dengan kata lain adalah masyarakat sipil. Ini berasal dari kata civil society, atau kita lebih mungkin mengenalnya dengan istilah masyarakat madani. Kata madani ini merujuk pada kata madaniyah yang artinya adalah peradaban. Nurholis Majid pernah menyebut dalam tulisannya bahwa masyarakat madani atau masyarakat adab ini sebagai masyarakat yang berkeadaban, memiliki ciri-ciri antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi, dan pluralisme, serta bagaimana mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi proses bermusyawarah. Sedangkan Muhammad A.S. Hikam dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Civil Society memberikan definisi bahwa civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain masyarakat yang bersukarela atau voluntary, berkesuasembadaan atau self-generating, kemudian keswadayaan, self-supporting, dan kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan suatu negara atau bangsa, serta keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Itu adalah definisi dari atau pengertian dari masyarakat yang beradab. Demikian penjelasan singkat mengenai hakikat peradaban dan manusia sebagai makhluk beradab serta masyarakat adab yang menjadi lingkungan dari manusia itu sendiri. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, karena yang salah tentu saja datang dari saya dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi pembahasan ilmu sosial dan budaya dasar berikutnya. Semoga menginspirasi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.